Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kesempatan ini saya menjelaskan tentang antropologi dan antropologi. Dan sebelum saya menjelaskan uh, apa arti antropologi dan antropologi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Skule, NIM 08022295, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 3. Pada kesempatan ini kita menjelaskan tentang antropologi. Jadi antropologi ini secara etimologis berasal dari dua kata Yunani, yaitu atropos yang artinya manusia dan logia yang artinya ilmu. Jadi antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Pada kesempatan ini juga kita perlu mengetahui tempat pengajaran manusia dalam teologi sistematika. Teologi sistematika ini sangat penting untuk kita mengetahui apa tempatnya atau pengajaran manusia ini dalam teologi sistematika. Dalam tempat teologi sistematika ini memang sangat penting karena manusia ini adalah objek utama. Dalam teologi sistematika ini terdapat berbagai pengajaran-pengajaran yang disusun secara sistematis. Jadi sehingga kita bisa mudah memahami atau mempelajari apa sih doktrin atau pengajaran manusia dalam teologi sistematika. Pada kesempatan ini juga perlu kita ketahui asal mula manusia. Jadi asal mula manusia ini dalam pandangan Alkitab bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Jadi jelas bahwa asal mula kehidupan tumbuhan atau hewan dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi melalui pertimbangan dan perencanaan tersebut. Jadi Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, langit, tumbuhan dan binatang serta segala benda atau manusia, jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia ini diciptakan dalam menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kedua istilah ini memiliki makna yang sama. Memang dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dijelaskan di sana dituliskan bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dalam bahasa Ibrani-nya selem dan rupa dalam bahasa Ibrani-nya demut. Jadi namun sesungguhnya dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya tidak ada kata penghubung. Karena kata penghubung ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedua kata tersebut digunakan untuk sebuah penekanan. Jadi bukan dua arti yang berbeda. Namun arti kata selem atau gambar ini adalah suatu peta yang memiliki bentuk pola. Ya, berarti peta tersebut bukanlah baru dibentuk, tetapi tinggal mengikuti bentuk polanya. Jadi pada umumnya sebelum seorang menjahit baju, ya terlebih dahulu membuat polanya. Jadi sedangkan demu atau rupa ini adalah suatu gambar yang modelnya harus sesuai dengan bentuk yang pertama. Jadi dari arti kata seleb dan demut ini dapatlah kita katakan bahwa sebenarnya ini mempunyai dua makna yang sama. Jadi dalam antropologi ini juga perlu kita mengetahui bagaimana unsur-unsur manusia. Jadi manusia ini memiliki unsur-unsur hidup yang sangat unik dan penuh dengan misteri. Ya, berbagai juga penelitian dilakukan demi menguak misteri pandangan. Jadi pandangan yang paling umum adalah tentang trikotomi dan dikotomi. Jadi pandangan dikotomi bahwa menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Jadi di dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jiwa dan roh. Jadi bisa kita melihat ayat Alkitab yang mendasari dikotomi ini, kita bisa melihat dari Yakobus pasal 2 ayat 26 dan Matius pasal 10 ayat 28. Menurut trikotomi juga menyatakan bahwa ada tiga unsur dalam kehidupan manusia. Yang pertama, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, menurut mereka bahwa tubuh adalah terdiri dari tulang, daging,
darah, dan lain sebagai lain. Yang penting seluruh dari tulang atau organ-organ tubuh tertentu. Sedangkan jiwa menurut mereka bahwa terdapat di sana pikiran, perasaan, atau kehendak dan manusia. Jadi roh menurut mereka, ya, dengan penuh rohnya manusia dapat memuji dan menyembah Allah. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Dan ada pun juga ayat-ayat Alkitab yang mendasari dengan trikotomi ini. Kita bisa melihat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan Ibrani pasal 4 ayat 12. Jadi pada kesempatan ini kita perlu juga mengetahui bagaimana kecerdasan untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi berbagai potensi-potensi manusia dalam perkembangan sangat bergantung pada apa yang disebut sebagai kecerdasan manusia. Jadi ada 3 hal yang kita perhatikan di sini, yaitu EQ. Nah, EQ ini adalah merupakan ukuran kecerdasan secara intelektual. Yang kedua, EQ. Ya, EQ ini merupakan ukuran kecerdasan secara emosional. Yang ketiga, SQ. SQ ini juga merupakan ukuran kecerdasan dari segi spiritual. Jadi EQ ini memiliki 20%, sedangkan EQ memiliki 30%. Yang paling tinggi adalah SQ, yaitu 50%. Jadi pada kesempatan ini juga kita membahas tentang hamartologi. Jadi hamartologi ini secara etimologis berasal dari 2 kata Yunani, yaitu hamartia atau tidak mencapai target atau sasaran disebut dosa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi hamartologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. Adapun istilah-istilah dosa dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama, yang pertama yaitu hata, dan yang kedua afon, dan yang ketiga pesa. Dalam Perjanjian Baru juga ada pun istilah-istilah dosa, ada 6. Yang pertama hamartia, yang kedua adikia, yang ketiga parabasis, yang keempat anomia, yang kelima asebeia, dan yang keenam paratoma. Jadi pada kesempatan ini juga dalam hamartia ini atau ilmu tentang dosa, kita perlu mengetahui asal mula dosa. Jadi asal mula dosa ini dalam pandangan Alkitab bahwa dosa tidak berasal dari Allah. Memang jelas bahwa Allah bukan penyebab dosa. Sebab kalau kita melihat bahwa dia adalah Allah yang kudus, kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Jadi dosa berasal dari dunia malaikat. Jadi Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak bebas, yaitu Lucifer. Kita bisa melihat dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dan Yudas pasal 6. Pada mulanya Lucifer adalah seorang malaikat, ya, terang yang anggun dan suci. Jadi Lucifer ini telah memberontak serta mendurhakan kepada Allah. Lucifer ini memberontak kepada Allah, tetapi sebabnya kita tidak telah memberontak, ya. Kita tahu, ya, makanya muncullah dosa tersebut. Jadi adapun juga misteri dosa asali atau pertama. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di hadapan Allah, manusia itu yang pertama berarti mereka mempunyai tujuan ilahi. Yang kedua, aman dan terjamin karena segala kebutuhannya telah tersedia. Jadi yang ketiga, dimiliki karena mempunyai perasaan yang dimiliki. Adapun berbagai, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3, adapun di situ peristiwa historik masuknya dosa ke dalam realitas hidup manusia. Yang pertama ujian, yang kedua pencobaan setan. Jadi pada kesempatan ini juga kita perlu mengetahui aspek-aspek dosa, yaitu yang pertama dosa status. Ya, secara status sejak awal Adam dan Hawa berdosa sudah ada di hadapan manusia. Manusia adalah makhluk yang berdosa, dan karena itu sekaligus seterus Allah
semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Bisa kita melihat dari Roma pasal 3 ayat 23. Yang kedua, dosa habitus. Jadi pada kesempatan ini, dunia tempat manusia dilahirkan adalah dunia yang telah berdosa. Ya, jadi lingkungan tempat manusia dilahirkan ada dalam kondisi berdosa. Ya. Dalam hal ini juga memungkinkan semua manusia memiliki kecenderungan atau berdosa. Jadi manusia ini memiliki kecenderungan berdosa dan kecenderungan berbuat jahat. Ya. Yang ketiga yaitu dosa aktus. Ya. Dosa aktus ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi, yang artinya dosa merupakan sesuatu yang dilakukan manusia secara pribadi. Jadi manusia selalu melakukan dosa secara aktif. Ya, itulah sebabnya semua manusia memiliki pengalaman untuk berbuat dosa. Lalu apa dampak dosa asal atau pertama? Ya, dalam Alkitab memberikan keterangan yang jelas tentang dampak dosa. Yang pertama, kematian rohani. Ya, jadi Allah mengusir manusia dari di hadapannya, ya. Dan ia telah tidak membiarkan manusia untuk berdosa. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 24, di situ terjadi kerusakan total dari natur manusia. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Jadi maksud kerusakan total ya merupakan suatu ketidakmampuan spiritual yang artinya ya hilangan persekutuan dengan Allah. Jadi roh manusia yang diberikan Allah mengalami keterpisahan dari roh Allah. Jadi rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Jadi yang kedua, kematian jasmani. Pada semula Allah tidak menciptakan manusia untuk mati dan kembali menjadi tanah. Tetapi dosa menyebabkan manusia pasti mengalami kematian dan menjadi tanah kembali. Ya, Alkitab mencatat bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kita bisa melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 19. Jadi di situ telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya menyebabkan kualitas tubuh manusia menurun drastis. Jadi kematian jasmani ini merupakan konsekuensi dari keberdosaan manusia. Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab sebab upah dosa ialah mati. Yang ketiga, rusaknya hubungan dengan sesama. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi ungkapan ini ada benarnya karena berdasarkan fakta manusia. Bisa saling merugikan dan saling mencelakakan di dalam upayanya untuk mempertahankan hidup dan mengejar kesenangan hidup. Jadi yang keempat yaitu rusaknya keharmonisan antara manusia dengan Allah. Ya, pada mulanya Allah menciptakan manusia dan seluruh semesta alam dalam keadaan yang harmonis dan sungguh amat baik. Alkitab mencatat bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita bisa melihat Kejadian 1 ayat 31. Jadi manusia membutuhkan alam untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan alam juga membutuhkan manusia untuk memelihara dan menatanya. Jadi manusia dan alam ini memiliki hubungan interdependensi yang kuat dan erat. Namun dosa menyebabkan manusia tidak mampu memelihara dan menguasai alam. Tetapi justru semena-mena karena kerusakan. Ya. Jadi yang kelima, manusia akrab dengan penderitaan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah berfirman, susah payahmu waktu mengandung
akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tani. Jadi Allah memberikan kutukan dengan antara Adam dan Hawa. Makanya karena keberdosaannya mereka, manusia akrab dengan penderitaan fisik dan psikis seumur hidupnya. Yang keenam, hukuman kekal. Dosa mendatangkan maut dan kebinasaan. Allah telah menyiapkan hukuman kekal sebagai tempat kekal manusia yang tidak kembali kepadanya. Jadi tempat ini merupakan tempat yang mengerikan, di mana manusia tidak akan pernah mati secara fisik. Dan yang perlu kita ketahui yaitu ada 7 dosa maut, yaitu kesombongan, iri hati, amarah, ketamakan, nafsu seksual, kemalasan, dan kerasukan. Jadi pada kesempatan ini itu saja yang saya sampaikan. Kita sebagai manusia harus menaati apa kata firman Tuhan. Jadi kita juga sebagai manusia harus kita juga menghindari dosa dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengakui apa kesalahan kita, apa dosa kita di hadapan. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kata-kata yang kurang jelas saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.